Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Chelsea Davina Lujiweo dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar industri perjalanan wisata dengan dosen pembimbing Pak Wayan Adiputra. Nah, untuk itu teman-teman, Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis perjalanan wisata. Nah, yang pertama itu ada bisnis travel. Nah, teman-teman, bisnis travel ini memiliki tujuan untuk berbisnis. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa melakukan perjalanan wisata ini bukan hanya untuk sekadar bersenang-senang gitu. Tapi ada juga beberapa jenis-jenis perjalanan, yaitu seperti bisnis travel ini, teman-teman, yang memiliki tujuan untuk berbisnis. Kemudian ada leisure travel atau perjalanan yang hanya untuk bersenang-senang, tidak memiliki tujuan. Tapi sebenarnya teman-teman, ini juga bisa menambah wawasan kita tentang hal-hal yang ingin kita ketahui, seperti kita melakukan trekking, seperti kita melakukan kebersihan lingkungan, mempelajari tentang alam, flora, fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Nah, itu dia jenis perjalanan wisata leisure travel, teman-teman. Kemudian ada individual travel, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Nah, individual travel ini, teman-teman, seperti kita melakukan perjalanan untuk seperti pengembangan pribadi, untuk sekedar berekreasi, begitu teman-teman. Nah, itu dia beberapa jenis-jenis perjalanan wisata. Kemudian ada fungsi umum dari Biro Perjalanan, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Biro Perjalanan ini adalah sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau mengurus perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Nah, makanya teman-teman, Biro Perjalanan Wisata ini berfungsi untuk dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan saat melakukan perjalanan wisata khususnya, teman-teman. Nah, kemudian ada fungsi khususnya ini teman-teman mengenai Biro Perjalanan Usaha. Yang pertama itu ada Travel Bureau sebagai intermediary atau perantara. Nah, teman-teman, travel bureau yang ini berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau sebagai supplier yang kita kenal itu, teman-teman. Nah, kemudian ada kepentingan dan juga fungsinya itu, teman-teman, untuk bertugas melengkapi segala informasi tentang hal-hal yang menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, seperti memberikan nasihat, petunjuk tentang perjalanan yang akan dilakukan, termasuk pemilihan hotel, transportasi, bar, dan restoran, dan juga pertunjukan, dan lain-lain gitu, teman-teman. Nah, itu dia beberapa fungsi umum, fungsi khusus tentang Biro Perjalanan Wisata. Kemudian yang terakhir yaitu Travel Bureau sebagai organisator. Nah, Travel Bureau harus menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier seperti perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Nah, untuk maksud tersebut, perusahaan harus aktif melakukan kontak dan kerja. Kemudian ada menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Itu dia teman-teman tentang travel bureau sebagai organisator. Kemudian ada agen perjalanan wisata. Nah, agen perjalanan wisata ini juga teman-teman yaitu badan usaha yang menyelenggarakan perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Nah, teman-teman, menjadi agen perjalanan wisata itu dia
adalah salah satu orang yang menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut, dan udara. Kemudian mereka juga para agen perjalanan wisata ini mereka mengurus dokumen-dokumen perjalanan yang diperlukan. Kemudian menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Nah, kemudian yang terakhir mereka menjual paket wisata yang dijual oleh biro perjalanan tadi, teman-teman. Jadi, agen perjalanan ini adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan tersebut. Nah, mereka ini sebagai perantara gitu, teman-teman. Mereka ini di bawah naungannya biro perjalanan wisata gitu. Di bawah naungannya di bawah naungannya biro perjalanan wisata gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian ada beberapa penjelasan mengenai biro perjalanan wisata. Yaitu yang pertama, biro perjalanan wisata itu sebagai salah satu dari industri pariwisata yang menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Nah, biro perjalanan wisata ini, teman-teman, merupakan salah satu industri yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Misalnya gini, teman-teman. Biro perjalanan ini dia itu harus memenuhi ekspektasi dari wisatawan, memenuhi kepuasan dan kebutuhan wisatawan ini, teman-teman. Kemudian, produk yang dijual, mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan, sejak berangkat hingga kembali ke daerah asal mereka masing-masing, gitu, teman-teman. Kemudian ada biro perjalanan wisata juga dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan untuk berwisata. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai biro perjalanan wisata, teman-teman. Kemudian ada lingkup pekerjaan BPW atau Biro Perjalanan Wisata. Nah, teman-teman, ada beberapa lingkup pekerjaan, yaitu fungsi pemasaran. Pertama itu ada making sales calls, yaitu menghubungi customer dan menginformasikan produk wisata. Nah, ini tuh teman-teman, kita sebagai agen perjalanan wisata, kita itu menghubungi customers dan menginformasikan tentang produk wisata yang akan kita jual gitu, teman-teman. Kemudian ada advising clients, yaitu memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dan berbagai produk wisata. Nah, ini teman-teman juga penting untuk diperhatikan. Dengan kita memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan, di sini kita itu menjelaskan detail produk yang akan kita jual gitu, teman-teman. Termasuk fasilitasnya, termasuk akomodasinya gitu, dari berbagai produk wisata yang kita jual. Kemudian ada transmitting information, yaitu menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh wisatawan. Nah, jadi gini teman-teman, di transmitting information ini yaitu kita memberikan informasi mengenai produk wisata yang akan kita jual itu, teman-teman. Kemudian ada planning and carrying out promotional company, yaitu merencanakan dan mempromosikan produk kepada perusahaan gitu, teman-teman. Kemudian ada analyzing clients and maintaining passenger name records atau P&Rs, yaitu menganalisis dan memelihara P&Rs itu, teman-teman. Dan kemudian ada maintaining correspondence, yaitu memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu others atau lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan para wisatawan. Nah, itu dia teman-teman beberapa lingkup pekerjaan di Biro Perjalanan Wisata. Nah, kemudian ada fungsinya teman-teman, fungsi desk operasional, yaitu mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru gitu, teman-teman. Nah,
mengoleksi dan meninjau ulang brosur itu teman-teman, seperti kita memperhatikan kembali produk yang akan kita jual atau brosur paket wisata yang kita jual itu kepada wisatawan, calon wisatawan gitu teman-teman. Sehingga para wisatawan bisa mengetahui informasi-informasi terbaru atau terkini dari perusahaan kita gitu. Kemudian ada writing tickets atau menerbitkan tiket teman-teman. Nah, kemudian ada booking space, mengupayakan peluang pemesanan tur maupun paket. Nah, ini teman-teman juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu dengan kita mengupayakan peluang pemesanan tur maupun tiket yang akan kita jual kepada calon wisatawan. Nah, kemudian ada maintaining and controlling airline ticket stock, yaitu menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket yang akan kita jual kepada calon wisatawan nanti teman-teman. Nah, ini juga sangat penting teman-teman untuk kita ketahui. Dengan kita mengontrol atau memantau tiket yang akan kita jual, stok tiket kepada calon wisatawan, nah itu juga penting teman-teman. Kemudian ada keep tariffs up to date, yaitu menjaga agar info tarif selalu up to date atau update gitu teman-teman tentang tarif yang akan kita berikan kepada wisatawan nanti. Kemudian ada designing package tours, yaitu merancang paket wisata baik untuk ready-made tours maupun tailor-made tours. Itu teman-teman. Nah, kita ini harus merancang paket wisata dan kita harus memperhatikan secara detail gitu teman-teman untuk made tours maupun tailor made tours gitu teman-teman. Kemudian ada preparing quotation and agent tariff, yaitu menyiapkan perhitungan harga untuk keperluan produk khusus, agent tarif dan atas pesanan gitu. Nah, ini juga teman-teman kita perlu lakukan, yaitu menyiapkan perhitungan harga, di mana kita harus menghitung modal yang kita keluarkan dan juga pengeluaran-pengeluaran yang akan kita keluarkan nanti teman-teman. Nah, kita perlu membuat laporan perhitungan dari paket wisata kita yang akan kita jual gitu teman-teman. Di situ kita bisa tahu berapa yang akan kita dapat, keuntungan yang kita dapat gitu teman-teman, dan kita bisa tahu kerugian kita itu di mana gitu teman-teman. Nah, kemudian ada reserve 5 and process reservation, di mana kita menerima pemesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan ke supplier seperti transport, hotel, restoran, dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman tugas dari dan fungsi dari receive and process reservation. Kemudian ada analyzing booking and execution, di mana menyelesaikan proses akhir pemesanan jasa dan pelaksanaan layanan jasa gitu. Nah, kemudian ada flying atau mengarsipkan dokumen perusahaan. Ini juga sangat penting teman-teman fungsi ini, di mana kita harus mengarsipkan dokumen-dokumen penting dari perusahaan gitu. Nah, kemudian ini dia tadi teman-teman. Dari semuanya ini kita perlu memperhatikan ketiga ini yang paling penting teman-teman, yaitu bookkeeping and accounting. Nah, ini tadi yang saya jelaskan teman-teman, dimana kita itu harus melakukan pembukuan atau pelaporan akuntansi tentang pengeluaran, keuntungan kita, modal, budgeting kita. Nah, kita itu harus melakukan pembukuan teman-teman. Ini sangat penting. Kemudian ada billing atau melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasok, di mana kita akan membayar kepada biro agennya kita gitu, biro perjalanan kita gitu teman-teman. Nah, di situ kan kita di bawah naungan mereka, jadi kita melakukan pembayaran kepada mereka nantinya. Kemudian ada budgeting, di mana kita harus merencanakan anggaran perusahaan juga teman-teman, terus merencanakan anggaran yang akan kita keluarkan untuk membuat salah satu paket wisata gitu teman-teman. Kemudian nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai mata kuliah pengantar industri perjalanan wisata. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir video. See you next video.